Apakah kamu termasuk orang yang kebingungan saat harus tarik-tarik garis pada grafik harga saham? Jika iya, santai aja, kamu nggak sendirian. Karena saya juga kebingungan kalau harus tarik-tarik garis pada grafik saham. Di video ini saya akan share pengalaman saya bagaimana sih cara mudah bagi saya untuk menentukan titik entry, titik take profit, dan juga titik cut loss pada grafik saham. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan ataupun ada saham yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan pastikan kamu udah subscribe dan nyalakan lonceng YouTube Meja Saham supaya nggak ketinggalan pembahasannya. Indikator Bollinger Band dikenalkan oleh John Bollinger pada tahun 1980. John Bollinger merancang indikator ini untuk menemukan sinyal beli dan jual dengan cara mengidentifikasi suatu harga saham apakah sudah mengalami jenuh beli ataupun jenuh jual, yang biasa disebut dengan overbought atau oversold. Jika pada grafik teman-teman belum ada indikator Bollinger Bands, cara mengaktifkannya, teman-teman bisa klik pada Indicators, kemudian teman-teman bisa ketikkan di sini Bollinger. Setelah itu akan muncul beberapa indikator Bollinger Bands. Di sini kita pilih saja yang Bollinger Bands aja ya teman-teman, bukan yang di bawahnya. Dan setelah itu indikator Bollinger Bands akan muncul di grafik saham milik teman-teman. Untuk menggunakan Bollinger Band sebagai support resisten itu sangat mudah sekali ya teman-teman. Saking mudahnya, untuk menentukan titik resisten kita bisa menggunakan garis upper band. Jadi saat candle menyentuh upper band, ada baiknya kita mulai take profit. Atau jika teman-teman masih mau ingin nahan, ada baiknya siap-siap. Jika di kemudian hari terlihat tanda-tanda akan terjadinya pembalikan arah dari uptrend menuju downtrend, maka sebaiknya kita bisa take profit dulu teman-teman. Supaya dari yang sebelumnya untung, nggak jadi buntung teman-teman. Sedangkan untuk menentukan titik support atau titik entry buy, kita bisa menggunakan lower band. Jadi saat kita melihat candle mulai menyentuh lower band, kita sudah mulai siap-siap untuk melihat tanda-tanda pembalikan arah ya teman-teman. Saat kita melihat tanda pembalikan arah terkonfirmasi, ada baiknya kita sudah mulai masuk. Dan jika ternyata candle terus-terusan ke bawah, bukannya terjadi reversal, maka titik cut loss-nya bisa menggunakan lower band. Jadi kurang lebih seperti itulah ya teman-teman untuk menentukan titik support dan resisten menggunakan Bollinger Band. Mudah sekali kan teman-teman? Sebelum menjawab pertanyaan dari Muhammad Arsyad yang bertanya, kenapa harga BRPT kok drop terus? Teman-teman, saya kasih waktu 5 detik untuk memperhatikan grafik ini. Kita mulai dari sekarang. Setelah memperhatikan grafiknya selama 5 detik, teman-teman sudah paham apa belum? Atau waktunya kurang lama? Bagi teman-teman yang belum paham, saya akan coba jelaskan. Dari sini bisa kita lihat, pada tanggal 15 September, terbentuk candle yang menembus upper pada Bollinger Band, dan itu didukung dengan adanya volume yang meningkat drastis teman-teman. Kemudian keesokan harinya kenaikannya terus berlanjut, di mana kenaikan ini terus berlanjut sampai dengan tanggal 25 September 2023, di mana kenaikan ini didukung dengan adanya volume yang terus-terusan hijau ya teman-teman. Lalu kemudian tanda pembalikan arah muncul pada tanggal 26 September 2023 yang muncul candle merah dengan lower shadow panjang. Selain itu, kalau teman-teman perhatikan, di sini muncul volume yang cukup besar dengan warna merah. Artinya di sini udah mulai banyak orang yang jualan, teman-teman. Lalu, pada tanggal 27 September, muncul candle merah tanpa ada upper shadow, di mana di tanggal 27 ini juga volume penjualan cukup besar ya, teman-teman. Kemudian di sini kita juga bisa lihat kalau garis RSI dari yang semulanya berada di uptrend berubah menjadi mengarah ke bawah di tanggal 25 September 2023 ya teman-teman. Dan arah dari RSI ini terus-terusan turun ke bawah sampai dengan hari ini. Jadi dari beberapa hal tadi kita bisa tahu bahwa memang wajar kalau saham ini harganya terus-terusan turun. Jadi itulah jawaban saya untuk pertanyaan dari Muhammad Arsyad. Jika teman-teman ada yang punya pendapat lain, silahkan tulis yang sopan di kolom komentar ya. Menjawab pertanyaan dari Deno Putra, untuk melihat harga wajar sebuah saham, saya menggunakan data yang sudah disediakan oleh sekuritas ya teman-teman. Jadi saya nggak perlu ribet lagi untuk melakukan perhitungan. Karena saya menggunakan Stockbit Sekuritas, untuk melihat harga book value per share, bisa dilihat pada case start, lalu scroll ke bawah ya teman-teman.
Dan di sini kita akan menemukan current book value per share. Dari data ini bisa kita lihat, seharusnya harga wajar SMDR Rp446,27 ya teman-teman. Dan jika dibandingkan dengan harga saham SMDR di pasaran saat ini, harga di market terdiskon sekitar 35% ya teman-teman. Artinya, harga saham SMDR saat ini masih under value. Nah, biasanya saham jenis seperti ini adalah saham-saham yang disukai para value investor. Selain itu, setahu saya SMDR ini perusahaannya cukup bagus ya. Hanya saja mungkin saat ini kinerjanya memang sedang turun. Bagi teman-teman yang mau beli saham ini, ada baiknya bersabar melihat tanda-tanda perbaikan kinerja ya teman-teman. Karena untuk perusahaan yang punya fundamental bagus, harga saham akan mengikuti kinerja perusahaannya. Dan ini terbukti di tahun 2022 kemarin saat kinerja perusahaannya sedang membaik, harga sahamnya sempat naik sampai dengan 1.300%. Menanggapi pertanyaan dari Muhammad Sukianto, bisa kita lihat di sini kalau ACS ini memang sedang di fase uptrend ya teman-teman. Di sini terlihat ada beberapa kali percobaan take profit, tapi harga sahamnya tetap terus naik ya teman-teman. Bagi teman-teman yang beli sahamnya di harga bawah, dengan melihat tren seperti ini, selama tidak terjadi patah tren, saya rasa cukup aman untuk hold saham ACS ini. Menanggapi pertanyaan dari teman kita Bilal Mustafa, Saraswanti Indo Development resmi listing di Bursa Efek Indonesia pada 7 Juli 2022 ya teman-teman. Udah setahun lebih ya sampai hari ini. Dengan harga di saat IPO Rp200 teman-teman. Dimana yang menjadi underwriternya adalah Sinhan Sekuritas Indonesia. Kalau kita lihat historical Sinhan Sekuritas ini mengawal IPO, teman-teman tahu sendiri gimana track recordnya. Historical pergerakan harga saham Saraswanti Indo Development dari saat IPO di harga 200-an, sekarang harganya turun tinggal Rp74 teman-teman. Ini minus yang sangat dalam ya teman-teman. Jika kita lihat data dari top net seller, sepertinya broker-broker yang digunakan para retail ini udah mulai pada nyerah ya. Di sini terlihat broker-broker yang kemungkinan dipakai para retail seperti KK, Philips Sekuritas, NI BNI Sekuritas, CC Mandiri Sekuritas, dan juga PD Indo Premier Sekuritas udah pada mulai jual barangnya. Dan yang menjadi top net buyers-nya adalah broker-broker yang kemungkinan dipakai bandar ya. Ada EP, SH, FS, GR, ZR, dan juga SF. Jika kita lihat pola transaksinya menggunakan candle, terlihat dengan jelas bahwa saham ini sedang berada di fase sideways ya teman-teman. Terlihat dari harga sahamnya dan juga garis RSI yang terus-terusan berada di tengah. Harga wajar saham Switch cuma Rp41,80 ya teman-teman. Jadi dengan harga sekarang Rp74 di pasaran, tetap lebih mahal sekitar 43% ya teman-teman. Dengan kondisi seperti ini, biasanya para value investor kurang tertarik ya teman-teman. Sebagai penutup, berdasarkan pengalaman saya, sebenarnya untuk belajar saham itu tidak terlalu sulit ya teman-teman. Tapi untuk bisa tetap cuan konsisten, memang dibutuhkan kedisiplinan yang baik. Karena dari pengalaman saya juga, loss-loss terbesar saya biasanya disebabkan oleh ketidakdisiplinan saya sendiri terhadap trading plan yang udah saya buat. Dan dari situlah saat ini saya benar-benar belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah saya buat. Dari video-video yang sudah saya buat, bukan berarti saya sudah paling jago di pasar saham ya teman-teman, karena saya sebenarnya juga masih belajar. Dan bagi teman-teman yang punya saran ataupun masukan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, silahkan di like. Dan buat kamu yang ingin terus belajar mengenai saham dan juga pembahasan-pembahasan IPO maupun saham-saham yang menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham.